Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran kimia di kelas 10 kurikulum 2013, yaitu stoikiometri. Kita mau menjawab 5 soal sambil menerangkan bab stoikiometri, soal-soal di bab stoikiometri. Video ini adalah bagian pertama, akan ada lanjutan soal-soalnya. Mari kita lihat langsung ya. Oke, yang pertama-tama, dalam wadah tertutup 4 gram logam natrium dibakar menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Oke, ini adalah topiknya mengenai hukum kekekalan massa. Kekekalan massa ya. Nah, ini ilmuannya namanya Lavoisier. Jadi dia bilang dia menemukan massa sebelum sama dengan massa sesudah. Maksudnya sebelum dan sesudah itu harus massa. Massa itu berarti kaitannya dengan gram, kilogram, miligram boleh. Tapi nggak bisa ya sentimeter kubik, liter. Nah itu sih ngomonginnya volume gitu ya. Nggak bisa satuan-satuan yang lain. Mol nggak bisa. Molar gitu nggak bisa. Harus mengenai massa. Jadi dia timbang-timbang sebelum dan sesudah kok sama ya gitu ya. Nah sekarang ini sebenarnya persamaan reaksinya tidak diperlukan. Jadi kita bisa nih menulis gini saja, natrium ditambah dibakar itu maksudnya direaksikan dengan oksigen. Nah itu ya, dengan oksigen itu nanti menjadi natrium oksida. Tapi kalau ingin sekalian belajar itu bisa kita buat persamaan reaksinya. Natrium itu Na. Nah, Na itu logam. Jadi logam golongan 1, golongan 2 itu logam, golongan 1 logam semua kecuali hidrogen. Ya, jadi bisa sendiri Na. Nah, gitu saja bisa. Nah, oksigen itu adalah dibakar dengan gas. Jadi gas itu harus O2. Nah, gitu. Nanti natrium oksida itu jadinya Na2O. Nah, dapatnya dari mana sih? Nah, itu sebenarnya gini, itu ada kaitan dengan ionisasi dan bilox. Jadi Na itu sebenarnya golongan 1 jadi Na+. Sedangkan si O itu O2 min. Nah jadi tukar-tukar, 2-nya kasih ke dia, 1-nya kasih ke dia. Jadi Na2O. Nah gitu. Lalu kalau dibetulin koefisiennya, ini oksigennya ada 2. Kita kasih 2, natriumnya jadi 4. Nah tapi untuk soal ini sebenarnya tidak dipakai ya. Jadi ini buat belajar. 4 gram. Nah di sini 4 gram nih. Ini natriumnya. Lalu hasilnya 5,6 gram. Nah, kalau kayak gini, berarti oksigennya berapa? Itu tinggal dikurangi saja. Jadi 4 gram ditambah titik-titik, jadi 5,6 gram. Kalau gitu, massa oksigennya 5,6 dikurang 4, 1,6 gram. Bagaimana sampai di sini? Bisa ya? Nah, jadi itu hukum kekekalan massa. Kita yang kedua ya. Pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram, ini ada reaksinya nih ya. Kita ini tulis dulu ya, magnesium ya 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Nah, dia kasih tahu 10 gram magnesiumnya ini 10 ya, 10 gram dengan 6 gram oksigen. Nah, ini 6 gram ternyata menghasilkan 15 gram. Oh, ini menghasilkan 15 gram. Nah, loh kok nggak cocok dengan hukum kekekalan massa? Harusnya 10 tambah 6 kan 16 ya. Kita baca ya. Ternyata dihasilkan 15 gram dan sisa logam magnesium. Oh, kalau gitu ada sisa, ada yang kelebihan. Nah, sebenarnya ada yang disukai gini. Jadi di sini tulis mula-mula, di sini reaksinya, ini sisanya. Maksudnya nah ini 1 gram. Oh, ada sisa magnesium 1 gram. Kalau gitu ya, berarti yang bereaksi itu si magnesium itu sebenarnya yang dibutuhkan cuma 9 gram saja. Ini kebanyakan.
Nah, untuk oksigen bagaimana? Oksigennya 6 gram. Nah, betul, hukum kekal massa 9 tambah 6, 15. Gitu ya, ada satu sisa 1 gram begitu. Oke, berapakah massa oksigen pada di MgO gitu ya maksudnya ya. Magnesium oksidanya itu, kalau gitu magnesiumnya sebenarnya 9 gram saja. Di oksigen untuk oksigennya itu 6 gram. Jadi totalnya betul 15 gram. Nomor 2 selesai. Lanjut ke nomor 3 kita. Oke. Nomor 3. Nomor 3, unsur A dan B membentuk dua senyawa yaitu X dan Y. Massa unsur A dalam senyawa X dan Y berturut-turut adalah 46,7% dan 30,4%. Tunjukkanlah bahwa hukum Dalton berlaku pada kedua senyawa tersebut. Oke. Pertama-tama, hukum Dalton itu apa ya? Nah, itu adalah hukum perbandingan berganda. Jadi itu hukum perbandingan berganda atau kelipatan berganda gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya begini. Jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, jika yang satunya itu dibuat tetap, maka perbandingan unsur yang lainnya akan menjadi bilangan yang bulat dan sederhana. Gitu ya. Apa itu maksudnya ya? Kita lihat ya. Jadi gini. Kita tulis dulu ya. Nah, ini kan membentuk dua senyawa. Nah, saya senangnya bikin tabel. Nah, ini senyawa 1, senyawa 2, tapi dia bilang senyawa X dan Y. Nah, jadi Bapak Dalton meneliti nih. Gitu ya. Nah, ini unsurnya A dan B. Kok mereka berdua bisa membentuk lebih dari satu senyawa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita isi ya. Yang katanya massa unsur A dalam senyawa ini adalah 46,7%. Yang satunya 30,4%. Oke. Nah, sekarang kita isi yang sini. Jadi gini, dalam satu senyawa itu semua harus 100%. Jadi ini kan udah 46,7 ya. Berarti 100%. Nah, yang ini nih 100% dikurang 46,7. Ini kalau dihitung jawabannya 53,3%. Oke. Yang ini sekarang dengan cara yang sama, 100% dikurangi 30,4. Nah, sekarang jadi jawabannya itu 69,6%. Oke. Nah, katanya gini, kata Bapak Dalton. Kalau salah satu dijadikan sama, maka unsur lain itu jadi angkanya kelipatan, sederhana, dan bulat, dan bagus gitu ya. Jadi maksudnya gini, saya mau ini ya, cari yang B dulu. Kalau cari B itu ya buat A-nya sama. Nanti kita kerjakan juga yang mau perbandingan yang A. Caranya kita buat B-nya yang sama. Gitu ya. Nah, yang pertama, yang ini dulu ya. Mau cari yang perbandingan yang B ya. Nah, buat A-nya sama. Nah, bisa dibagi atau bisa dikali. Nah, sebaiknya bukan sebaiknya, karena bisa kalkulator kita kali saja. Kayak eliminasi gitu. Kita bikin sama 46,7 dengan 30,4 supaya sama. Yang atas kita kali aja 30,4. Yang bawah kita kali saja 46,7. Gimana? Kayak matematika, eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kita kali, kita pakai teknologi ya, kita pakai kalkulator saja. Jadi 46,7 dikali 30,4. Nah, itu kalau dihitung ini jawabannya 19,68. Nah, ini juga sama 14. Memang kita sengaja mau buat sama. Nah, sekarang yang B-nya. Jadi yang ini kali yang ini 53,3. Persennya nggak usah hitung ya, nggak usah diisi. Nah, ini ternyata yang B-nya jadi jawabannya 1626,4. Yang bawahnya 69,6
kali 46,7. Ternyata 3250,32. Nah, maksudnya gini nih. Jadi perbandingan B untuk senyawa X berbanding Y itu ternyata 1626,4 berbanding 3250,32. Nah, ini kalau dipencet kalkulator dibagi menjadi 1, jadi bagi 126,4. Lalu yang 3250 itu 3250,32 kalau kita bagi 1626,4, nah itu sekitar 1,998. Nah, kalau dibulatkan 2. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi kok angkanya cantik ya. Jadi ini 1/2 gitu. Kita coba yang ini ya. Jadi maksudnya Bapak Dalton begitu ya. Kita coba yang ini. Kalau cari yang A, buat B-nya sama. Oke, kalau ini kan gak usah dibandingkan ya tadi ya. B-nya sama ya. B-nya sama. Kalau gitu kita kali yang B-nya nih. Kita balik saja, dikali 69,6. Yang ini kita kali 53,3. Saya mau jawabannya di sini ya. Yang B-nya sudah tidak usah hitung karena kalau dikali jadi sesuatu kali sesuatu sama. Kita mau si A-nya ya. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi kita mau cari si A-nya ya. Yang ini dikali 69,6. Jadi 46,7 dikali 69,6 ternyata 3250,32. Sekarang yang ini, yang 34 kali 53 ya. 30,4 kali 53,3. Nah, ini ternyata 1620,32. Oke. Nah, sekarang jadi perbandingan si A-nya untuk senyawa X dan Y ya. Itu jadi 3250,32 berbanding 1620,32. Nah, ini kalau dikerjakan nah jadi kayak gitu ya. Jadinya 2 berbanding 1. Jadi angkanya sederhana dan bulat. Jadi itu terbukti memenuhi hukum Dalton. Jadi sebenarnya ciri-cirinya yang Dalton ada lebih dari satu senyawa ya. Jadi dia misalnya gini, sebenarnya ya ini CO, kok ada CO2 ya. Nah gitu, ada lebih dari satu senyawa. Nah, ini perbandingannya kok cantik ya, kelimpatannya bulat dan sederhana. Kira-kira begitu ya. Ini 1/2, ini 2/1. Ini C-nya dibikin sama, lah ini jadi 1/2. Nah, kira-kira gitu. Kalau yang kanannya sama, nah ini juga nanti jadi cantik angkanya. Oke, bisa ya. Lanjut kita ke 2 soal lagi. Oke, suatu tabung berisi gas metana ml-nya 46 sebanyak 8 gram dikosongkan. Oh, jadi ini ada sebuah tabung nih ya. Nah, ini tabung diisi pertama dengan gas metana, lalu diganti dengan isi oksigen pada tekanan dan suhu yang tetap, tentukanlah massa gas oksigen. Nah, jadi gini, kalau tabungnya sama berarti volumenya sama. Nah, gitu. Lalu ada rumus ya, jadi gini, mol 1 berbanding volume 1, mol 2 per volume 2 gitu. Jadi ada rumusnya kayak gitu. N itu untuk mol, V itu untuk volume. Mol itu apa ya? Mol itu gram dibagi ml. Nah, dibagi volume. Gram dibagi ml dibagi volume. Yang ini kita mau isi metana. Metana itu sebenarnya CH4, tapi di soal ini kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ini gas oksigen berarti O2 ya. Nah, ini kan diisinya di tempat yang sama ya, berarti volumenya sama ya, coret saja. Lalu gramnya kita isi 8 dibagi 16 sama dengan sebelah sana. Gramnya nggak tahu, ditanya ya, masa oksigennya. mR-nya berapa? mR-nya 32. Oke, coret-coret. Bagi 8, 1, bagi 8, 2. Ini sama ini coret saja. Bagi 2, 1, bagi 2, 16. Kali silang. Kalau gitu, massa oksigennya 16 gram. Selesai. Yang ini kita ya, nomor 5 ya. Oke.
Nomor 5 yang pertamanya. Oh, ini dari mol menjadi massa. Oh, itu caranya dikali AR atau MR-nya. AR itu kalau sendirian. Nah, ini sudah gas klorin. Klorin itu Cl2. Jadi dikasih namanya MR. 0,2 dikali, ini kalau lihat di tabel 35,5. Kalau gitu 0,2 dikali 71. Kalau gitu jawabannya itu jadi 1,42 gram. Oke. Yang kedua kita sekarang. Oh, dengan cara yang sama ya. Massa itu sama dengan mol dikali MR. Nah, ini di fosfor itu P2, pentoksida. Ini dari penta oksigen 5 gitu ya. Nah, molnya itu 0,04 P2. Nah, ini kalau lihat di tabel si P itu 31 mR nya, ditambah oksigen itu 16. Jadinya 0,04 dikali ini jadi 62 ditambah ini jadi 80. Kalau gitu pindah ke sana ya. Jadi 0,04 dikali ini berapa itu? 142. Ini dikali 8, 16,91 5. Gitu ya. 8 16,91 5. 12 5,68 gram. Oke. Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.